Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Presentasi Kasus Ekstradisi Joko Chandra Presentasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional yang kuat untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan, didukung oleh berbagai instrumen seperti ratifikasi UNCAC 2003, perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, dan mekanisme Red Notice Interpol. Namun, muncul beberapa pertanyaan. Mengapa instrumen-instrumen ini tidak efektif dalam menangani kasus Joko Chandra? Lalu, kegagalan mekanisme formal. Meskipun memiliki instrumen hukum yang memadai, mekanisme formal ekstradisi dalam kasus Joko Chandra mengalami kegagalan. Pengembalian Joko Chandra akhirnya dilakukan melalui kerjasama polis to polis. Menurutnya adanya celah serius antara kewajiban internasional dan realitas kepentingan nasional yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Urgensi penelitian. Kasus Joko Chandra bukan sekedar kasus kriminal biasa, melainkan simbol kegagalan negara dalam melaksanakan tanggung jawab internasionalnya. Kasus ini mengungkap adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan menyoroti bagaimana kepentingan politik dapat mendominasi penegakan hukum, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kerangka teori. Dari perspektif positifme, hukum negara terikat pada norma yang disepakati seperti perjanjian ekstradisi dan UNCIC. Secara normatif, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan ekstradisi. Pendekatan legalisme berpendapat bahwa hukum internasional seringkali hanya menjadi alat politik, di mana kepentingan nasional seperti stabilitas dan ekonomi lebih dominan daripada kewajiban hukum. Kasus Joko Chandra membuktikan bahwa pendekatan legalisme lebih relevan, di mana Malaysia mungkin menghindari jalur formal demi menjaga stabilitas politiknya. Asas aut dedere aut judiciaire. Asas aut dedere aut judiciaire mewajibkan negara untuk mengekstradisi pelaku kejahatan atau mengadilinya sendiri. Kegagalan Indonesia untuk melakukan keduanya selama 11 tahun menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini. Konstruktivisme, reputasi, dan kepercayaan. Efektivitas kerjasama internasional sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan antar negara. Kelemahan birokrasi Indonesia yang dapat menurunkan kredibilitas di mata internasional yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan Indonesia untuk bekerja sama dalam kasus-kasus lain di masa depan. Hierarki norma. Norma internasional terkait ekstradisi tidak akan efektif jika norma domestik, terutama dalam bidang administrasi dan teknis, tidak selaras atau bahkan kacau. Sistem administrasi yang buruk di Indonesia menjadi penghambat utama dalam proses ekstradisi di Joko Chandra. Kronologi peristiwa tahun 1998 sampai 2009. Kasus Joko Chandra dimulai pada tahun 1998 sampai 2000 dengan kasus korupsi Kesi Bank Bali, di mana Joko Chandra ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara melalui peninjauan kembali dalam kurung PK. Namun sehari sebelum putusan tersebut, Joko Chandra berhasil melarikan diri keluar negeri. Sebagai solusi alternatif, jalur polis to polis atau pemulangan dan penyerahan pelaku kejahatan seperti Joko Chandra dilakukan melalui mekanisme kerjasama langsung antara Kepolisian Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia. Jalur ini dipilih sebagai solusi alternatif karena jalur ekstradisi formal yang seharusnya dilakukan melalui perjanjian bilateral dan diplomatik tidak berjalan dengan efektif akibat hambatan birokrasi, masalah administratif hingga pertimbangan politik. Namun, meskipun bersifat informal atau non-diplomatik dibandingkan dengan jalur ekstradisi formal, jalur P2P ini sendiri memiliki legitimasi melalui MOU ataupun kesepakatan antara Polri dan PDRM mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Kerangka ASEANOPOL atau ASEAN Chiefs of Police yang menyediakan dasar operasional untuk penyerahan pelaku melalui komunikasi langsung antar lembaga kepolisian yang ada di ASEAN. Secara keseluruhan, penyelesaian kasus ini dilakukan secara cepat melalui solusi alternatif, namun sayangnya melewati proses hukum formal sebagaimana yang seharusnya, sehingga menunjukkan bahwa hukum kita sebenarnya belum dapat benar-benar diimplementasikan secara maksimal di kehidupannya. Kegagalan domestik dalam kasus Joko Chandra berakar pada berbagai masalah, termasuk sistem imigrasi dan Dukcapil yang memungkinkan buronan internasional masuk tanpa terdeteksi, bahkan membuat KTP elektronik dan paspor baru. Selain itu, koordinasi yang lemah antara kejaksaan, Polri, dan imigrasi, serta adanya korupsi di bidang birokrasi juga membantu pelarian Joko Chandra. Kesimpulannya, Indonesia memiliki kerangka hukum internasional yang memadai, namun implementasinya yang lemah karena faktor internal dan realitas politik antar negara. Untuk mengatasi masalah ini, tentunya diperlukan perbaikan internal seperti integrasi data dan pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan eksternal melalui revisi perjanjian ekstradisi dan diplomasi hukum yang lebih efektif.